pagi. Ini beneran masih sekitar jam 5. Di sini gelap banget. Kita mau ke Yunos MRT buat ketemu pick up bus buat ke KL. Oh, tadi nggak sempet record karena masih ngantuk banget. Masih gelap banget, nggak ada orang. Karena di sini tuh aktivitinya tuh kayak jam 10, jam 11 itu baru ramai. Masih gelap. Masih ada matahari. Matahari. Tuhan sampai error. Masih ada bulan tapi kayaknya mendung deh. Wah. Oke, nanti kalau aku udah sampai di bus aku kabarin lagi. Karena kita harus nyari ATM minta antar sama drivernya. Semoga aja drivernya baik hati. Jadi pagi-pagi kita nggak bad mood. Nah tadi aku pakai kartu kredit, nggak bisa, kartu kreditku lepas dari aplikasi Gojeknya, cok. Jadi harus sangkutin lagi itu sih kartu kreditnya, terus harus masukin kode, sedangkan handphone yang ada kodenya tuh nomor kodenya itu ada di rumah. Terus sih mau aku bangunin tapi di sana masih jam 3. Kasihan. Oke, we'll figure it out. Nggak tahu gimana ceritanya. Akhirnya aku nunggu di halte bis karena buat ngambil uangnya ada di mall seberang situ. Nah, si Hanggi lagi nyoba buat ke mallnya buat ngambil uangnya. Semoga aja bisa masuk. Nih, di sini ada koper. Wis aslak. Jadi pick upnya kan jam 6.10, sekarang jam 5.10. 1 jam lagi. Nah, itu dia kayaknya. Dan lihat gak? Nah, itu dia. Aku record pakai handphone. Jadi ala kadarnya. Aku belum baca chat dia bisa ngambil uangnya atau enggak. Semoga aja bisa. Kalau nggak bisa, kayaknya kita bakal naik pesawat buat ke KL-nya. Aku mager banget ngambil si kamera di tas, jadi aku rekamnya pakai handphone aja. Tuh, aku di halte. Bis Asla. Semoga kita bisa nyampe di tempat pick up sesuai jadwalnya. Oke, ternyata dia nyampe sini lagi dengan 100 SGD. Berarti ada, karena tadi aku nyari lagi ada di MRT. Kita nggak tahu aja kalau ternyata bayarnya itu harus pakai card atau tadi aplikasinya kartu drivernya Payno, tapi kita nggak tahu, nggak ada aplikasinya, jadi harus satu-satunya tetap cash. Akhirnya kita sampai juga di Yunos MRT. Oh my god, muka aku gelap sekali karena aku masih pakai handphone, karena kameranya aku masih taruh tas, nanti aja kalau udah di bus aku keluarin dulu. Setelah perhuru haraan ngambil cash, padahal di sana deket banget, di belakang sana tuh ada OCBC. Mungkin tadi drivernya nggak mau repot atau nggak mau nunggu gitu. It's okay. Finally we are here. Udah juga. Aku nggak dandan, emang sengaja nggak dandan, cuman pakai sunscreen sama moisturize doang. Jadi kayak ini ya, bolang gitu ya. Finally kita ada di depan bis. Si Sumo lagi ngangkat. Oke. Nice miss. Oh punya aku juga. Oke. Nice miss. Nice. Rebahan aja nggak sih? Gini aja, biar nggak jatuh. Nice miss. Thank you miss. Oke. Ya. Ya. Sih bagus ya. Dua dan tiga itu mana sih? Depan. Iya. Iya sure. Agak ngeri ya, Pak. Coba sebelah sana sini. Boleh. Terus sini.
Ini apa kabar yang di atas? Hah? Ini kita paling di atas. Oh, Kita paling atas loh. ini kita paling atas ya. Ternyata bis kita double deck. Terus kita tinggi banget dari jalanan tuh, mobil di situ kecil banget. Itu di samping. Kita berangkat dulu. Kita lagi berhenti 20 menit buat ke toilet. Selalu salfok sama pohon di depan itu. Gede banget. Oh, cantik banget. Lihat langsung cantik banget. Cantik banget. Kita tadi habis keluar dari imigrasi. Bisa sekarang udah lanjut ke KL. Sebentar lagi kayaknya udah KL karena udah keluar imigrasi dan melewati lautan ini. Oh, itu kapal apa ya? Apakah kapal nelayan? Yang kecil-kecil. Sumpah cantik banget. Kalau kalian bisa lihat. Terus ini bukit kayaknya karena kita naik bus ya, jadi kita kayak ngelewatin pinggiran negara dulu. Mungkin kalau aku pernah ke Bali naik mobil, jadi mungkin kayak gitu kali ya, Banyuwangi itulah pinggiran-pinggiran kota sebelum ke Denpasar kayak gitu. Seru banget, oh seru banget. Hai, kan cuacanya udah ganti cerah, nggak kayak tadi pagi gelap gulita. Aku udah sampai di KL. Walau tadi baru nyampe, aku udah pengen pulang aja karena oh my god, ternyata aku kaget. Boleh sama aja kayak Jakarta ya, setelah kita tadi perjalanan kurang lebih 8 jam karena macet banget. Nggak tahu di jalanan tolnya tuh kayak penuh sesak mobil, macet banget. Terus ini kita mau nyari penitipan koper dulu biar jalan-jalan nggak nenteng-nenteng koper terus. Karena ini kalau nggak salah di Berjaya Plaza, di Berjaya Town Square, nggak tahu. Ke basement kita. Sekalian kalau bisa kita mau nyari belanjaan di sini biar nggak keluar lagi. Karena oh my god, kayak jalanan lagi macet banget karena long weekend gitu. Akhirnya nggak jadi keluar mall. Nyari makan di dalam mall. Kalau di sini sih kayak mall biasa ya, kayak mall Jakarta aja, nggak ada yang istimewa gimana gitu. Kayaknya ini Korean deh. Terus kalau kemarin kan di SG kan emang kayak wah gitu. Tapi kalau di sini kayak biasa aja, ya udah aja kayak Jakarta aja. Oh, ada home of buttermilk. Oh ini kak, khas nasinya dia. Khas nasinya ada ayamnya buttermilk, buttermilk. Boleh? Ya, sini. Akhirnya kita makan ayam bakar. Nggak tahu ini enak apa enggak. Cobain aja. Namanya di Luna. Beda-beda. Sekarang makan ayam bakar dulu. Nanti kayaknya aku mau bungkus nasi lemak buat di hotel. Biar kita nggak perlu keluar kalau kita nanti macet. Apa itu? Aku kan nggak minum teh kak. Dia nawarin aku teh. Aku kan nggak minum teh. Aku nggak suka. Nah tapi aku lagi penasaran banget sama matcha. Aku nggak pernah minum teh kak dari dulu. Aku nggak suka teh. Nggak suka teh. Tapi suka matcha. Enggak, aku lagi mau nyobain matcha. Aku penasaran sama matcha, tapi aku belum nyobain. Aku tuh nggak tahu ya kenapa mataku gampang buat pedih, boy. Ini udah pedih. Apalagi kalau aku di jalan gitu, terus jalan lama banget. Kemarin jujur li, aku kan motoin dia di bridge. Apa kemarin kan namanya? Sky Bridge ya? Apa namanya? Oh iya, Itu. Heli. Nah di Helix Bridge, terus yang panas bolong. Terus aku bener-bener nangis, senangis-nangisnya gitu. Karena pedih banget mata aku. Rewel banget bayi tua ini. Makanannya udah dateng, itadakimasu. Nasi dikasih kerupuk. Atau ini kerupuk apa.
Itadakimasu, selamat makan. Oh, kalau dari warnanya cantik ya. Ini ada dikasih spicy buttermilk chick, terus buttermilk doang, nggak pakai spicy, sama kicap. Kalian jangan tahu ya kalau aku tuh di sini. Nggak tahu kenapa aku tuh sebenarnya mengagumi Malaysia gitu loh, bahasa mereka, karena aku suka upin ipin. Jadi kalau di sini tuh bahasanya kicap bukan kecap ya. Tuh. Kicap. Apa ya? Ini aku original. Itu makanan dari mana sih? Sini mas, Tolong. harusnya sini nggak sih? Oh, sama. Mungkinnya ada kentangnya. Tapi kentangnya asin banget. Makanya pakai nasi. Kalau aku nggak suka asin ya. Nanti malam kita ke awal ya. Terus rasain aja nih dulu satu nih. Tapi gitu aku mau nyobain pakai sambal. Ini kalau dari mataku sih sambalnya kayak sambal apa sih namanya yang mata. Ih, pinter loh dia, halo. Tahu maksud gue. Mata tapi ada terasinya gitu. Mata seger. Mata terasi seger. Enggak dong. Sekarang kerupuknya. Kalau dari mukanya sih kurang nice ya. Kita cobain. Ini apa ya? Kayak ada rasa ikannya. Enggak yang manis banget. Gitu. Oke, kayaknya aku kentangnya soalnya udah ada nasi, atau aku mau makan pakai kentangnya aja. Sambalnya juga enak banget. Aku tambah ya. Nah, diperkirakan tuh nyampainya jam 12, 11, 12 harusnya. Emang katanya long weekend. Tadi aku nguping kalau bahasa mereka Cina ya, Cina setengah Inggris. Ada bilang kata-kata long weekend. Tidak lupa bawa tumbler. Tadi ada apa sih kayak aku? Oh, itu. Udah makan telap-telap, kuahnya ketinggalan. Kata dia, enakan cobain pakai kentangnya tadi. Cobain. Wah, sup aja sih. Dapat kan? Kebetulan gitu loh. Ini kalau coro Jawa nih ngono, biar nggak seret ya. Tuh. Jadi
ambil kentang di sini, terus ya udah aja makan. Terus bumbu ayam bakarnya tuh apa kamu bilang itu sate ya? Saya pakai bumbu kacang gitu. Kayak sambal kalau kita kan ayam bakar bumbunya yang langsung dikecapin ke ayamnya kan. Mungkin karena dia pakai spicy buttermilk tadi, jadi dibikin kayak saus gitu. Udah selesai makan. Tadi kita habis, aku ding, karena kita bayarnya bisa, aku habis 15 ringgit. 15 ringgit kali 3. 45.000 something mungkin. Sekarang kita mau nyari buah. Karena dari kemarin aku belum makan buah, jadi kita beli buah dulu. Ini aja, melon. Buat dibawa ke hotel. Keliling, tahu belanja ya satu kresek. Mana? Kalian tahu gak sih, koperku tuh udah penuh. Aku kan cuma bawa koper kabin doang. Literally udah penuh, terus aku nggak tahu ini harus ditaruh di mana. Nggak paham. Biarin aja. Kita yang penting beli aja dulu. Gimana cara bawa baliknya? Nanti kita pikir lagi. Tuh, kalau suasananya sih kayak Jakarta, persis. Karena aku mikirnya tuh kayaknya aku nggak bakal kesini lagi deh. Jadi aku harus beli apa yang aku pengen biar nanti nggak kepikiran, ya kan? Kayak kalau buat kesini 2 kali gitu, kayaknya nggak dulu ya guys ya. Jadi kayaknya for first and last. Tapi nggak tahu nanti kalau berubah pikiran. Kita lihat aja nanti pikiran-pikiran random ini. Aku nggak tahu itu apa, tapi aku penasaran. Kayaknya tempat mainan gitu. Tuh. Jadi kita masuk aja ya. Tuh ada kereta. Ada kereta lewat, kita berhenti dulu. Tuh kan boneka-boneka gitu. Oh. Boneka-boneka gitu. Betulnya nggak tahu. Ini lucu banget. Tapi ini tas buat apa ya? Kici, tapi lucu banget, colorful gitu. Buat apa guys? Apa tas tenteng aja? Tas handphone? Hah? Tas handphone ya? Perlukah kita baca? Bentar, makanya ikro, maaf. Tas apa ini? Oh, Kipocket. Hah? Apa? Bukan Kipocket, judul itunya. Apa ini? Bentar aku buka. Ini apa ini? I think kayak handphone maybe. Buat tas handphone gitu. Karena di dalamnya tuh ada tali panjangnya gitu. Ternyata di baliknya juga ada tas-tas lucu. Tadi kan warnanya colorful tuh. Yang ini enggak nih, ini cukup dewasa ya. Seperti kepribadianku bukan guys? Tuh. Karena cukup dewasa ya. Jadi tas-tas apa sih namanya ini? Tali apa sih? Harganya berapa? Oh, lebih murah daripada yang sebelah situ tadi, yang sebelah baliknya situ. Tadi baliknya situ berapa sih? Ada $25. Oh, ini cuma dolar. Cuma 12 ringgit yang ini, guys. Nih. Ini juga lucu banget. Ini $19 sama kayak tadi. Tapi ini warnanya terlalu dar-der gitu loh. Warnanya terlalu dar-der. Tapi ini bagus banget. Akhirnya aku selesai belanja buat Gusti. Jadi belanja gitu. Belanja baju di sini lumayan murah ternyata. Tapi aku nggak beli baju buat sendiri. Jadi aku cuma beli baju buat Gusti doang. Masih nunggu Hani. Dia masih lari-lari. Kita duduk aja kali ya. Hai, akhirnya aku sampai apartemen. Setelah sekarang jam 20.30-an lah tadi aku nyampe. Seperti biasa aku udah ganti kaos. Kita mau room tour. Hari ketiga ini kita bookingnya apart. Jadi
ya udah aja. Nah aku kasih lihat dulu ya. Habis pintu masuk di sini, ini masuk terus langsung disambut kitchen. Maaf hiraukan ini barang-barangku, ada meja, ada living room gitu, di sana kamarnya, TV, terus tempat sepatu. Ini ada toilet satu. Terus habis TV ada kaca. Tada. Terus habis itu di sini ada tempat kamar mandi, shower room. Terus baru deh di sini kamarnya. Tuh. Terus dia ada lemari gitu. Setinggi ini. Yang dibuka. Oh, ada setrika cukup lengkap. Ada ini? Hair dryer. Terus udah ada papan setrika, ada hanger, bantal tambahan. Tapi kok bau ya bantalnya. Terus view-nya itu, kalian lihat kan? Kalau menurut aku sih lumayan, dengan harga yang lumayan juga. Aku tapi lupa harganya berapa, kayaknya 800 apa 1,5 juta ya, aku lupa. Jadi gitu aja room tournya. Terus kita cuap-cuap aja ya. Jadi review hari pertama di Kuala Lumpur, hari ketiga trip kali ini. Aku tadi tuh sempat kaget. Jadi kita tuh kan dari Singapura ke Kuala Lumpur naik bis. Habis itu kita turun di Berjaya Town Square, pokoknya yang tadi aku ceritain kalian. Terus habis itu kita menuju ke MRT buat ke apart ini. Nah, pas menuju ke MRT itu kita tuh beberapa kali tanya ke orang dan mereka tuh nggak tahu kita emang yang bodoh. Oke deh, kita anggap aja kita bodoh. Kita tuh salah arah 2 kali. Jadi nyebrang 1 kali. Terus abis itu kayak orangnya tuh ngasal gitu loh ngasih taunya. Tapi nggak mungkin dong, aku nggak tahu left and right. Terus kayak go straight, nggak mungkin dong. Itu kayak semudah itu gitu. Terus akhirnya aku cari di Google Maps buat pejalan kaki, akhirnya bisa tuh ketemu. Dan itu pun kita kesusahan karena sign MRT-nya tuh kecil banget, bener-bener sekotak. Terus habis itu nanti aku kasih lihat. Terus habis itu cuman 1, jadi sepanjang dari mungkin kayak 600 meter atau mungkin 800 meter, tapi nggak 800 meter lurus ya, belok-belok. Terus habis itu cuman 1 sign-nya, bener-bener 1. Aku nggak nemuin sign lagi, aku bener-bener kanan kiri aku tengokin sign-nya arahnya kemana. Itu bener-bener 1. Terus kalau di SG tuh bener-bener kayak 100 meter ke depan ada lagi sign-nya, 100 meter ke depan ada lagi sign-nya, kayak terus diarah-arahin gitu. Kalau itu sampai MRT aku kira itu tetap bisa. Jadi aku tadi beli kartu My Rapid Touch and Go gitu namanya, karena aku pikir di KL sama kayak di SG pakai tap aja, kartu kredit atau debit yang udah bervisa. Jadi kalau aku kemarin selama di SG aku pakai Blue malah terus aku pakai Blue itu bisa lancar banget. Pas sampai KL aku ternyata gak bisa, jadinya aku beli. Jadi beli harganya $20 kalau nggak salah. $20, 20 ringgit, nggak tahu kali 3 aja, 60 maybe, sekitar segituan lah. Terus habis itu kita naik MRT seperti biasa. MRT-nya bagus, jelas, cukup jelas di dalam MRT-nya. Kalau MRT-nya dibanding sama Jakarta masih bagusan sini ya menurut aku, karena nggak tahu kenapa kayak 2 lantai gitu loh. Jadi MRT di bawah sama MRT di atas tuh bisa kayak gitu, 2 gitu. Itu bagus menurut aku MRT-nya. Cuman ya itu bayarnya aja nih yang kayaknya Jakarta juga harus pakai flash kali ya. Orang-orang luar Jakarta juga mungkin kayaknya kerepotan. Terus pas nyampe apartemen tadi nunggu sekitar 1 sampai 1,5 jam karena agentnya ini tuh pesannya di
Agoda kalau nggak salah, tapi agentnya lama banget buat ditungguin. Tapi so far katanya sih ini apartemen bagus banget katanya, tapi aku belum lihat luarnya atau fasilitinya. Ini Arte Monkiara, nanti aku tulis di bawah nama apartemennya. Sekarang aku mau beberes barangku yang seabrek ini. Tuh, ini harus dimasukin ke sini, dan ini lihat udah penuh. Ini juga udah penuh. Samping sini udah penuh, samping situ udah penuh. Tapi ini harus dimasukin. Ya udahlah. See you, bye bye.